Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan atas apa yang disampaikan tadi, atas arahan dari Ketua Majelis Syuro Al-Ustadz Ahmad Heriawan. Yang hadir pada hari ini sangat luar biasa. Ini saya mau sebutkan satu persatu, bisa 10 menit tersendiri ini. Tapi saya akan singkat karena semua pimpinan Ormas akan memberikan sepatah dua patah dan kata sambutan terhadap acara Rakernas pada hari ini. Jadi saya akan memberikan kesempatan. Yang hadir pada hari ini adalah juga dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, juga Pak RK mungkin Ridwan Kamil sedang sibuk di Bali juga, mungkin memantau dan mudah-mudahan bisa hadir di tasyakuran. Ahlan. Ini Pak Deding Ishak kelihatannya yang hadir. Jazakumullah khairan. Seluruh ormas Islam, terutama yang hadir ini sangat lengkap. Jazakumullah khairan. Dari Kapolda, dari seluruh pimpinan Majelis Syuro PUI, dari BPMS, Wakil Ketua MS, Sekretaris MS, para lembaga tinggi, Dewan Pakar, Dewan Syariah, Dewan Pertimbangan, seluruh pimpinan PUI, seluruh sekitar 17 provinsi, karena PUI baru berkembang, kita menata untuk pengembangan dakwah di luar Jawa. Rakernas pada hari ini tentunya merupakan pada periodisasi PUI pada tahun ketiga mau memasuki tahun keempat, sehingga Rakernas ini kita akan terus melakukan sosialisasi Rensra PUI agar di tahun keempat dan tahun kelima itu penguatan terhadap agenda-agenda program nasional itu bisa optimal direalisasikan oleh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Pada hari ini tentunya dalam Rakernas ini di tahun ketiga PUI ini alhamdulillah Allah menakdirkan salah satu tokoh dari 3 tokoh PUI, Kiai Haji Abdul Halim yang sudah dianugerahi pahlawan nasional, juga tahun 2008 oleh Presiden SBY, dan 2022 ini juga dianugerahi Kiai Ajengan Ahmad Sanusi yang sudah diajukan kami oleh PUI 15 tahun yang lalu. Sebenarnya sudah lupa. Di sini ada Prof. Nina juga hadir yang mulai menata 15 tahun yang lalu. Terima kasih Prof. Nina, hatur nuhun atas ikhtiar semua pihak. Sampai PUI itu sudah lupa mau diberikan atau tidak nih. Alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Presiden Jokowi yang takdirnya menjelang akhir periode beliau tanda tangan kepahlawan nasional itu sudah dianugerahi. Jadi ini energi buat kita karena para ulama, dan memang 3 pendiri PUI ini, satu lagi Mr. Samsudin. Beliau wakil Perdana Menteri di zaman Soekarno, beliau Menteri Penerangan. Beliau terakhir Dubes Pakistan. Itu juga akan dianugerahi pahlawan nasional ke depan karena sudah mendapatkan bintang Mahaputra. Ini beliau murid Ajengan Sanusi. Tapi kepahlawanan ini tentunya di mata Allah, insya Allah, Allah sudah tetapkan pahala yang besar. Anugerah dari manusia ini juga bagian dari apresiasi yang Allah janjikan juga kepada pahlawan, insya Allah. Mudah-mudahan ini terinspirasi buat kita semua untuk terus membawa spirit kepahlawanan kita. Para hadirin yang berbahagia, pada Rakernas kali ini kami sengaja, sebenarnya ini nggak ada kamus Rakernas itu dihadiri pimpinan Ormas, tapi inisiatif diskusi teman-teman kita perlu
melakukan kolaborasi, ingin mendengar nasihat, sambutan, sepatah dua patah dari pimpinan Ormas, karena bagi kami seluruh pimpinan Ormas ini guru-guru kami. Pimpinan ormas Islam itu ormas Islam yang terutama lahir sebelum Republik ini lahir, yang setiap ormas punya ribuan sekolah. Tapi ternyata kalau kita selusuri pimpinan ormas ini, ormas Islam ini, kita ini satu guru satu ilmu. Kalau ditelusuri dari Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam yang berdiri 1905 sebelum Budi Utomo bahkan, itu Ki Haji Ahmad Dahlan juga pendiri SI bersama-sama Cokro Aminoto, Ki Hasyim Asy'ari, Abdul Halim, seluruh ormas-ormas Islam itu menyatu di dalam Sarekat Islam. Tapi karena Sarekat Islam mengalami dinamika ketika itu, ya, disusupi oleh SI merah, SI putih, akhirnya para pimpinan ormas, Kiai Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Halim dan lain-lain semua pimpinan ormas kembali ke barak menyiapkan basis kaderisasi pesantren dan pendidikan. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah 26, PUI 1911, NU 26, teman-teman ormas dari Matul Anwar dan lain-lain Persis kembali ke barak merapatkan barisan untuk melakukan kaderisasi umat. Nah, spirit inilah yang kami ingin tangkap. Setiap ormas punya kemajuan, spesialisasi fokusnya. Setiap ormas punya kelebihan. Untuk itu kami memohon kepada seluruh pimpinan ormas memberikan wejangan-wejangan. Karena bagi kami, ormas ini semua pernah berguru satu ilmu. Persis pun, PUI pun yang lahir di Al-Wasliyah ini ada Ustadz Syakir Azandi. Ini kader lulusan dari Al-Wasliyah. Berdiri coba dari Sumatera Utara. Ini beliau kader Al-Wasliyah, lulusan Al-Wasliyah, yang diutus Al-Wasliyah, yang diikhlaskan untuk berdakwah di PUI. Ini sama juga Kiai Maman Abdurrahman dari Persis, itu ketua umum Persis, pernah sekolah di PUI. Kemudian PUI yang di Jawa Timur juga, ini Ustadz Ridwan Hisyam ini tokoh masyumi kakek ayahnya dulu. Jadi PUI yang di Nahdlatul Wathon yang di NTB itu juga dari murid-murid Tuan Guru di. Jadi proses perjalanan dakwah bangsa ini kita dari umat yang satu. Untuk itu ruh semangat persatuan umat Islam itu harus menjadi kekuatan kita. Sebagaimana bagaimana Rasulullah itu berdakwah, singkat Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Singkat, menyatukan seluruh jazirah Arab. Quraisy sebagai suku besar, Aus dan Khazraj yang berperang berabad-abad disatukan oleh Rasulullah. Kira-kira seluruh ormas suku-suku di jazirah Arab itu disatukan oleh Rasulullah. Pinggiran jazirah sampai Afrika, sampai pinggiran Eropa, sampai pinggiran Asia. Menyatu. Karena Rasulullah menyatukan agama Ibrahim, milah Ibrahim, Ismail, seluruh disatukan oleh Rasulullah. 23 tahun. Ini negeri ini udah merdeka 70 tahun lebih. Dari Sarekat Islam udah seabad. Saya yakinnya, spirit persatuan umat ini akan terus berproses di negeri ini. Akan terus berproses di negeri ini. Untuk itu, energi bagi PUI adalah sebagaimana tadi yang intisab itu, ya, doktrin PUI itu ada intisab. Itu intisab yang membuat PUI nanti 21 Desember itu berumur 105 tahun. Kalimat Allahu ghayatuna itu energi. Kalimat wal ikhlasu mabda'una itu energi. Kalimat wal islahus sabiluna itu energi. Kalimat mahabbah syiaruna itu energi. Ini kekuatan kita. Bahkan mewarnai nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Oleh ilmu.
Untuk itu tentu langkah-langkah ini tadi disampaikan arahan oleh Ketua Majelis Syuro Kang Aher yang sangat luar biasa. Penyatuan dalam kolaborasi ini yang sebagaimana kolaborasi itu kan ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi syarat kolaborasi ini juga disepakati oleh para ilmuwan di dunia, para ekonom di dunia. 4 manusia model di abad 21 itu salah satunya kolaborasi. Tapi kolaborasi ini syaratnya ada 4. Kolaborasi ini harus basic dasar kreativitas harus kuat. Jadi kreatif, kritis, konstruktif, komunikasi dan kolaborasi. Kolaborasi tidak akan tercapai kalau kita tidak kreatif. Kolaborasi tidak akan tercapai kalau kita tidak kritis, konstruktif di dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi tidak akan tercapai kalau tidak ada komunikasi yang efektif. Kehadiran para asatidz, para ulama dari pimpinan ormas ini adalah ini salah satu cara kita melakukan komunikasi. Komunikasi untuk melakukan kolaborasi. Perjalanan umat dan bangsa ini tentunya mudah-mudahan misi perjuangan kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luar biasa. Itu jasa para ulama kita dengan mosi integralnya Natsir. Ketika itu perdebatan di BPUPKI tidak yakin untuk negara kesatuan itu. Maunya federasi. Sebagian dari teman-teman nasionalis nggak pede untuk melakukan negara kesatuan. Tapi Natsir dengan mosi integralnya, dengan misi masyuminya yakin. Karena apa? Di seluruh dari Sabang sampai Merauke, kesultanan Islam sudah melakukan penataan dakwah. Sehingga yakin ketuhanan yang Maha Esa Tauhid itu bisa menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi teman-teman tidak yakin dengan negara kesatuan. Dan alhamdulillah sekarang ini negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi kekuatan kolektivitas bangsa ini. Dan saya yakin Indonesia ke depan dengan penduduk terbesar, 4 besar di negara besar di dunia ini, China, Tiongkok, India, Amerika, dan kita, 300 juta, 275 juta, Amerika 300 juta, Cina 2, sekian, 2 miliar sekian, India 1. Nah ini, dan kita jumlah umat Islam terbesar. Memang proses melelahkan ini, proses menuju negara modern ini harus makin kuat. Dan insya Allah kesepakatan pendiri Republik sebagaimana ajengan Sanusi pahlawan nasional, beliaulah yang memecahkan kebekuan ketika merumuskan Pancasila. Ketika perdebatan antara Islam dan negara nasionalis, ajengan Sanusi memecahkan dengan dibantu tokoh-tokoh Muhammadiyah di dalam dan tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh ormas lain di dalam rapat BPUPKI terumuskanlah Pancasila. Itulah yang menjadi ruh kekuatan negeri ini. Untuk itu Pancasila ini menjadi konten kekuatan kita. Dan NKRI ini harus kuat. Tidak boleh lagi. Jadi negara itu bisa bubar. Majapahit bubar. Sriwijaya bubar. Bahkan Uni Soviet bubar. Bahkan kehilafan Islam pun bubar. Romawi bubar, tapi agama tidak pernah bubar. Orang yang bersujud kepada Allah tidak pernah bubar. Untuk itu yang punya konten dan narasi adalah agama. Dan dirumuskan itulah di dalam intisab. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabina wal mahabbatu syi'aruna. Ini energi kita. Energi yang mahal. Yang itu harus diinternalisasi. Untuk itu DPP hari ini terus merumuskan konsep-konsep intisab ini menjadi kekuatan ruh kita, pikiran kita, dan jasad kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jazakumullah khairan sekali lagi kepada seluruh pimpinan ormas yang bisa hadir. Tentu hadir untuk silaturahim di sini perlu energi yang luar biasa. Silaturahim ini menjadi kekuatan kami semua. Bangga dan gembira kami atas silaturahim ini. Inilah kekuatan silaturahim kolektivitas kita di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Walafuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Ketua Umum didampingi oleh pimpinan Majelis Syuro, ketua-ketua pimpinan pusat PUI, serta dalam rangka
dengan kolektivitas kita. Memang PUI ini dengan konsep Majlis Syuro ini suara dari berbagai daerah, jadi tidak demokrasi, liberal. Jadi sepuh-sepuh kami, saya nih lembaga tanfidinya, pelaksana Dewan Pengurus. Jadi saya bagian disuruh-suruh, suruh kerja. Kebijakannya kanan kiri nih, dipimpin Kang Aher. Ini demokrasi ini membawa kita luar biasa. Sehingga demokrasi ini harus diperkuat dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai musyawarah. Pimpinan, mudah-mudahan masukan dan ada dengan bismillah aja. Saya buka rapat kerja nasional yang dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah se-Nusantara. Kami buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, acara pada siang kali ini telah dibuka oleh Ketua Umum DPP PUI